kali ya. Halo guys, balik lagi di channel Spicy Gingers dan masih bersama Nixia. Kalau sebelumnya, di video-video sebelumnya Nixia udah pernah review motherboard Gigabyte di B550 Aorus Pro. Nah, di video kali ini Nixia kedatangan motherboard Gigabyte juga, tapi di seri B460 Aorus Pro AC. Nah, motherboard ini udah support Intel prosesor terbaru, yaitu di Intel 10 Gen dengan LGA 1200. Dan motherboard ini juga udah disertakan antena Wi-Fi-nya nih guys, berbeda dengan B460 Aorus Pro biasa yang belum disertakan antena Wi-Fi. Oke, sekarang langsung aja kita lihat lebih dekat ke motherboardnya. Untuk ukurannya, motherboard ini punya ukuran standar ATX, yaitu dengan dimensi 30,5 cm x 24,4 cm. Nah, di bagian back panelnya terdapat konektor-konektor berikut ini, yaitu satu buah PS2, dua buah SMA antena konektor, satu buah DisplayPort, satu buah HDMI, satu buah USB Type-C port dengan USB 3.2 Gen 2 support, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type A, 4 buah USB 3.2 Gen 1, 2 buah USB 2.0, dan satu buah RJ45, serta 6 buah audio jacks. Pada motherboard ini juga sudah dibekali dengan satu buah PCIe Armor pada slot PCIe pertamanya. Dan juga memiliki heatsink yang diklaim Gigabyte lebih besar ukurannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian untuk storage-nya, di motherboard ini terdapat satu buah M.2 konektor yang support SSD M.2 SATA dan NVMe, satu buah M.2 konektor yang hanya support SSD NVMe, dan 6 buah SATA 6GB per second konektor untuk M.2 konektor. Keduanya ini sudah dibekali dengan thermal guards loh guys, jadi SSD yang kita pakai suhunya pasti akan lebih terjaga. Dan untuk audionya, pada motherboard ini udah dibekali dengan IMP Up Audio dengan ALC1220 VB codec. Jadi kualitas audio dari motherboard ini udah pasti cukup oke. Terus juga ada dua port addressable LED header yang sudah mendukung RGB Fusion 2.0. Jadi kalian bisa sync warna RGB cooling ataupun RAM kalian dari motherboard ini. Untuk benchmarknya, di sini Nixia nggak terlalu fokus ke suhu prosesornya, tapi lebih ke suhu VRM dari motherboardnya. Apakah motherboard entry level seperti ini bisa menahan beban yang cukup besar dari prosesor high-end dan berbagai skenario benchmark yang membebani prosesor. Sistem yang Nixia pakai kali ini adalah menggunakan prosesor Intel Core i9 10900KF dan motherboard Gigabyte B460 Aorus Pro AC. Karena ini memakai motherboard B460, otomatis performa dari prosesor dan RAM tidak bisa terlalu di-push maksimal.
Prosesornya hanya maksimal di 4,9 GHz dan RAM-nya hanya di 2933 MHz. Untuk synthetic benchmark-nya, di sini menggunakan Cinebench R15. CPU max-nya ada di 65 derajat Celcius dan memang nggak sepanas jika menggunakan Cinebench R20. Maka dari itu, di sini Nixia tes juga di R20-nya sebagai pembanding dan ternyata memang lebih panas 5 derajat dibandingkan R15. Sedangkan suhu VRM tertingginya ada di 73 derajat Celcius dan average-nya di 51 derajat Celcius. Selanjutnya, Blender di skenario BMW dan Classroom. Suhu tertinggi VRM-nya bisa mencapai 88 derajat dan menjadi yang paling tinggi di semua skenario benchmark yang sudah dilakukan. Oh ya, render test di Premiere Pro CC 2020 juga dilakukan. Hasilnya suhu VRM max-nya ada di 80 derajat Celcius dan average-nya di 76 derajat. Benchmark 3D Mark juga tetap ada, walaupun bukan yang paling utama di sini, tapi jika kalian membutuhkan, ini dia hasilnya. Lanjut ke game benchmark. Kalau tadi benchmark beratnya udah lewat semua, sekarang kita benchmark ringan aja ya, memakai game yang nggak terlalu berat juga. Nixia memakai dua game yaitu Dota 2 dan CSGO. Hasilnya VRM max-nya hanya berada di paling tinggi 56 derajat Celcius. Karena prosesornya pun nggak bekerja secara maksimal dan gamenya pun disimpan di SSD. Otomatis suhu si M.2 NVMe ini juga akan ikut panas. Menurut Nixia sih, 39 derajat itu masih benar-benar normal banget. Apalagi di motherboard ini udah ada M.2 Shield-nya untuk membuat suhu M.2 lebih dingin. Ya, tapi kalau nggak ikutan di benchmark kurang asik nih rasanya. Jadi nggak tahu performa dari M.2 Shield-nya ini. Apakah beneran membantu atau cuma gimmick aja? Nah, di sini Nixia tes juga menggunakan Crystal Dismark. Dan M.2 NVMe ini mendapatkan suhu max-nya di 47 derajat Celcius menggunakan M.2 Shield. Dan kalau tidak menggunakan M.2 Shield-nya, mendapatkan suhu max di 53 derajat Celcius. Lumayan kan? B460 Aorus Pro AC ini juga mempunyai beberapa software untuk mengatur fungsi dari motherboard ini. Pertama, ada App Center yang berisi semua third-party software dari motherboard ini. Dan kamu juga bisa live update driver motherboard dan download semua third-party dari motherboard ini. Kedua, ada RGB Fusion 2.0, di mana kamu bisa mengatur konfigurasi RGB atau ARGB yang terkoneksi ke motherboard ini. Ketiga, ada EasyTune. Kamu bisa set konfigurasi overclock di sini dan menu yang diberikan cukup lengkap juga. Ada Smart Boost yang cukup dengan sekali tekan aja atau bisa juga manual biar lebih menantang. Keempat, ada SIV atau System Information Viewer yang berisi semua informasi tentang PC kita dan kamu juga bisa mengatur PWM fan-nya dari sini. Yang kelima, ada Fast Boot. Jika kamu merasa bootingnya lama dan ingin skip BIOS post-nya, kamu bisa mengaktifkan Ultra Fast di sini. Kesimpulannya, kalau kamu punya RAM atau mau beli RAM dengan speed 3000 MHz ke atas, kalian bisa langsung pilih motherboardnya ke Z series-nya. Karena untuk motherboard B460 ini melimitasi speed RAM-nya di angka 2933. Nah, Nixia juga udah pernah review di Z series-nya di video sebelumnya, jadi cek aja di atas. Lalu, walaupun fitur overclocking-nya tidak selengkap pada motherboard Z series, motherboard ini terbilang cukup lengkap untuk overclock-nya. Jadi kalau misalnya kamu mau masih coba-coba untuk overclock, di sini bisa untuk overclock di prosesornya. Dengan catatan kamu harus mengubah beberapa perubahan di dalam BIOS-nya. Dan untuk harganya sendiri, motherboard ini berada di angka 2.910.000 saat video ini dibuat. Kalau kamu ngerasa harganya masih kemahalan atau over budget,
Kamu bisa pilih alternatifnya di motherboard di seri B460 Aorus Pro yang biasa atau di B460M Aorus Pro-nya. Oke guys, sekian video kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.